Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Coach Hasan dan teman-teman semuanya. Eh, di video kali ini, kami dari kelompok 5 yang baru katakan, saya sendiri Muhammad Hanif, Fadila Rahman, Adnin, dan Mutiara akan membuat penjelasan mengenai aplikasi dari domain data science, eh, yaitu Movie Recommendation System. Namun pada kesempatan kali ini, Mutiara dan Anin sedang berhalangan hadir, sehingga kami yang akan menjelaskannya gitu. Yang pertama, penjelasan dari Movie Recommendation System akan dijelaskan oleh Fadila Rahman. Kepada Fadila Rahman, disilakan. Baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Movie Recommendation System atau sistem pemberi rekomendasi. Sistem pemberi rekomendasi adalah sebuah sistem pembelajaran mesin yang dapat membantu pengguna menggunakan produk dan layanan baru. Sehingga setiap kali pengguna berbelanja online, maka sistem rekomendasi ini akan memandu pengguna untuk menuju produk yang paling mungkin dibeli oleh pengguna. Komponen penting dari salah satu sistem ini adalah fungsi pemberi rekomendasi yang dimana fungsi tersebut dapat mengambil informasi tentang pengguna dan memprediksi peringkat yang mungkin ditetapkan pengguna untuk suatu produk. Misalnya, memprediksi peringkat pengguna, bahkan sebelum pengguna benar-benar memberikannya, dan membuat sistem pemberi rekomendasi menjadi alat yang ampuh. Perlu diketahui bahwa metode recommender system ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada content-based method, yang kedua ada collaborative filtering method, dan yang ketiga ada hybrid method. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai collaborative filtering method yang terbagi menjadi 2, yaitu ada model-based dan memory-based. Langsung saja kita bahas yang model based recommender system. Sistem rekomendasi berbasis model melibatkan pembuatan model berdasarkan kumpulan data peringkat. Dengan kata lain, kita dapat mengekstrak beberapa informasi dari kumpulan data dan juga dapat menggunakannya sebagai model untuk membuat suatu rekomendasi tanpa harus menggunakan kumpulan data lengkap setiap saat. Untuk sistem rekomendasi berbasis model ini, kita akan menggunakan library yang disebut surprise dan kita akan menggunakan SVD sebagai metode faktorisasi matriks. Nah, perlu diketahui bahwa SVD ini untuk sistem rekomendasi berbasis model, kita akan menggunakan library yang disebut surprise dan kita akan menggunakan SVD sebagai metode faktorisasi. Berarti langsung saja ya kita ke import library. Jadi langkah pertama yang akan kita dan yang kita perlu lakukan yaitu import library. Ada beberapa library yang perlu diimport yaitu ada import pandas, import numpy, import seaborn, import plotly.express, plotly-grep underscore object, dan matplotlib.pyplot. Nah, setelah itu bakal muncul tuh di import warnings, warning.filtering warnings ignore. Yang kedua yaitu ada PIP install, dan yang selanjutnya ada bakal muncul yaitu from surprise import dataset reader, from surprise prediction algoritma, dan from surprise import accuracy. Nah, selanjutnya kita juga perlu upload dataset ya. Datasetnya ini sebelum diupload bisa di-download di yang sudah tersedia itu di sebelah atasnya, dan kemudian kita bisa dapat memunculkan ya datasetnya ke bawah. Nah, di sini ada rating atau PDRate CSV, movie MD, PDRate CSV, dan rating head. Nah, selanjutnya ini ada data frame. Data frame ini yang pertama dapat menghitung vote count lebih dari 55. Yang kedua yaitu vote count lebih dari 55 juga IDS. Yang ketiga kita bisa memilih rating dengan vote lebih dari 55. Kita juga dapat mereset indeks dan kita dapat mencetak 5 baris pertama yang ditampilkan pada tabel di bawah ini. Oke. Setelah itu, kita dapat menginisialisasi objek surprise reader, meload data, dan membangun sebuah objek translate. Seterusnya kita juga dapat menginisialisasi model, cross-validate, dan kita juga di sini kita dapat memunculkan sebuah prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanif. Hanif dipersilakan untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Baik, ketika menggunakan metode predict, di mana kita melewatkan 3 argumen, misalkan user ID, item, dan RUI, peringkat sebenarnya. Output dari setiap prediksi adalah tuple, di mana S adalah peringkat perkiraan kami. Kita dapat melihat bahwa model kita mampu berkinerja baik dan mampu membuat prediksi yang baik. Namun, model ini dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan teknik optimasi hyperparameter. Sekarang, setelah model kita siap, kita akan mengisi matriks interaksi item pengguna dan akan membuat rekomendasi. Nah, di sini kita lihat di screen sintaksnya def get recommendation. Yang pertama, kita membuat daftar kosong untuk menyimpan ID produk yang akan direkomendasikan. Kemudian, kita akan membuat interaction item user.
Yang ketiga, kita akan mengekstrak ID produk yang belum berinteraksi dengan user ID. Yang keempat, kita mengulang setiap ID produk yang user ID belum berinteraksi. Kemudian, setelah kita mengulang setiap ID produk yang user ID belum berinteraksi, kita memprediksi peringkat untuk ID produk yang tidak berinteraksi oleh pengguna ini. Kemudian kita menambahkan peringkat yang diprediksi. Selanjutnya, kita menyortir peringkat yang diprediksi dalam urutan menurun, dan barulah kita menentukan, barulah kita mengembalikan produk peringkat teratas dan prediksi tertinggi untuk pengguna ini. Kemudian setelah program dan sintaks di atas kita kerjakan, maka dapatlah kita rekomendasi dari film sesuai dengan rating teratas. Nah, di sini kita mengambil film rating 10 teratas. Ada While You Were Sleeping, yang nomor pertama, hingga yang ke-10, Flags of Our Fathers, dengan rating 4,8. Kemudian kita masuk ke Memory Based Recommender System. Memory Based Recommender System ini adalah metode berbasis memori yang menggunakan data historis peringkat pengguna untuk menghitung kesamaan antara pengguna atau item. Ide di balik metode ini adalah untuk menentukan ukuran kesamaan antara pengguna atau item dan menemukan yang paling mirip untuk merekomendasikan item yang tidak terlihat. Sistem rekomendasi berbasis memori ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, user based. Dalam metode rekomendasi berbasis pengguna, kita akan menghitung kesamaan antara pengguna dan akan mengambil pengguna yang paling mirip menggunakan algoritma KNN, dan akan merekomendasikan film yang disukai pengguna ke pengguna lain dan sebaliknya. Nah, di sini kita perlu untuk mengimport libraries dari Surprise Prediction Algoritma KNNS. Kita mengimport KNN Basic. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan opsi kesamaan. Kemudian algoritma KNN digunakan untuk menemukan item serupa. Kemudian train algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test set. Kemudian kita memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Kemudian kita memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Nah, hasilnya kita dapat menemukan rekomendasi dari film yang kita tentukan gitu. Nah, di sini ada hasilnya. Film rekomendasi tingkat atas adalah The Wizard dengan nilai 5, dan yang ke 10 juga ada film Singin in the Rain juga dengan peringkat 5. Kemudian kita lanjut ke item base. Nah, item base ini merupakan metode berbasis item. Nah, di sini kita akan menghitung kesamaan antara item. Item di sini adalah film, dan akan mengambil film tersebut yang paling mirip menggunakan algoritma KNN, dan akan merekomendasikan item itu film itu sendiri yang disukai oleh satu pengguna kepada pengguna lainnya yang menyukai jenis yang serupa item film tersebut, dan sebaliknya. Nah, di sini di sintaksnya yang pertama kita kerjakan adalah mendeklarasikan similarity option. Kemudian KNN algoritma digunakan untuk menemukan barang serupa. Kemudian kita train algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test set. Kemudian kita memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Kemudian kita memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Dan yang terakhir, barulah kita dapat menentukan rekomendasi film apa yang sesuai dengan pengguna berdasarkan item yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita dapat menemukan film rekomendasi teratas, yaitu adalah film Hard Candy. Di sini kita mengambil 10 teratas saja sama kayak yang sebelumnya. Dan yang terakhir di peringkat 10 ada film Fantasia dengan rating 4,42. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.